Selamat bertemu kembali saya ucapkan kepada kalian semua peserta didik saya. Saya harap kalian masih semangat untuk hari ini dalam pembelajaran online lanjutan kita untuk materi sejarah Indonesia. Adapun materi kita hari ini yaitu tentang kekuasaan VOC. Apa itu kepanjangan VOC? Lihat itu, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Inilah kepanjangan VOC. Lanjut. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu menganalisis lahirnya VOC dan tujuan didirikannya. Yang kedua, menganalisis kekuasaan VOC di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis proses kebangkrutan VOC. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita lanjut. Adapun materi pembelajaran kita, yang pertama itu adalah kita akan bahas lahirnya VOC dan tujuan didirikannya VOC. Berikutnya, perkembangan kekuasaan VOC di Indonesia. Selanjutnya, proses kebangkrutan VOC. Jadi ada 3 materi pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut, yaitu lahirnya VOC. Sebelum kita bahas materi lahirnya VOC, saya coba ingatkan kembali kepada kalian. Kemarin kita sudah bahas materi penjelajahan bangsa-bangsa barat ke Indonesia, termasuk salah satunya adalah bangsa Belanda. Orang pertama Belanda atau bangsa Belanda yang pertama sekali mendarat ke Indonesia, tepatnya di Banten, yaitu Cornelis de Houtman pada tahun 1596. Jadi inilah tahap awal bangsa Belanda itu datang ke Indonesia. Jadi ketika Cornelis de Houtman itu datang ke Indonesia atau di Banten, itu dia merasa senang. Jadi merasa bahwa inilah yang ingin dicari dia selama ini. Apa itu? Rempah-rempah. Ternyata di Indonesia itu banyak sekali menghasilkan rempah-rempah. Makanya dia kembali lagi ke negara Belanda dan memberitahu ini kepada orang-orang Belanda di negaranya. Jadi inilah nanti mulanya orang Belanda itu tertarik datang ke Indonesia. Kita lanjut. Lahirnya VOC. VOC merupakan fungsi dagang Belanda yang dibentuk pada 20 Maret 1602. Jadi VOC ini merupakan fungsi dagang. VOC bukan sebuah negara, tapi ini kayak organisasi perdagangan. Dulu namanya fungsi dagang. Adapun latar belakang didirikannya VOC. Yang pertama itu adanya persaingan dagang antar bangsa. Jadi bangsa-bangsa juga dulu sudah ada berdagang, yaitu bangsa Portugis, Spanyol, dan Inggris. Kemudian yang kedua, adanya persaingan dagang antar perusahaan dagang Belanda. Itu latar belakang. Jadi antara sama pedagang Belanda waktu itu sudah bersaing. Makanya tanggal 20 Maret 1602, VOC dibentuk pemerintah dan parlemen Belanda di Amsterdam. Jadi VOC itu dibentuk di Amsterdam, tapi markasnya bukan di Amsterdam, tetap di Indonesia. Lanjut. Adapun tujuan pembentukan VOC tadi, ini sambung dari latar belakang tadi ya. Yang pertama adalah membantu keuangan Belanda. Maksudnya apa? Jadi dengan didirikannya VOC, keuangan Belanda itu sangat terbantu dari hasil perdagangannya. Itu maksudnya ya. Baru menyaingi pedagang dari bangsa lain. Tadi bangsa apa itu? Portugis, Spanyol, dan Inggris. Berikutnya menjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintah Belanda di Hindia Timur. Artinya ini mewakili pemerintah Belanda, bukan mendirikan pemerintahan, hanya mewakili ya. Berikutnya, menghindari persaingan dagang antar sama pedagang Belanda. Itu supaya tidak terjadi benturan antara mereka sendiri, maka dibentuk VOC. Adapun hak oktroi atau hak istimewa yang dimiliki oleh VOC pada masa itu yang diberikan oleh pemerintah Belanda, lihat ini, mencetak uang. Jadi VOC pada waktu itu diberikan kebebasan untuk mencetak uang atau memiliki mata uang sendiri. Baru memelihara angkatan perang, membuat perjanjian. Perjanjian dengan siapa? Dengan raja-raja di Nusantara pada masa itu. Baru memerintah daerah yang diduduki, artinya memerintah, bukan mendirikan pemerintahan. Itu beda ya. Oke. Berikutnya, melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Apa itu monopoli? Monopoli itu adalah mono satu, berarti menguasai perdagangan tunggal, yaitu VOC. Jadi artinya VOC di sini ingin menguasai perdagangan sendiri. Itulah hak oktroi VOC. Jadi sekali lagi saya pertegas,
Nanti siapa tahu ada tanya di soal, sebutkan hak oktroi. Kalau hak oktroi itu sama dengan hak istimewa, atau istilahnya oktroi itu bisa diganti dengan hak istimewa. Itulah maksudnya ya. Tolong dipahami itu. Lanjut. Beberapa kebijakan POC. Lihat ini. Nih. Jadi kebijakan POC ini dibuat oleh Gubernur Jenderal POC. Gubernur Jenderal POC yang pertama itu adalah Pieter Both, tahun 1602 sampai 1614 dia berkuasa. Inilah Gubernur POC yang pertama, yaitu namanya siapa? Pieter Both. Apa kebijakan yang dilakukan oleh Pieter Both? Yang pertama, mendirikan pos dagang di Banten. Yang kedua, membeli sebidang tanah Jayakarta atau cikal bakal markas POC di Batavia. Jadi sebelumnya markas POC di mana kan gitu pertanyaannya ya? Itu di Ambon. Karena POC pertama sekali itu didirikan 1602 itu di Ambon. Baru yang ketiga, membuat perjanjian dengan Maluku untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Nah, makanya itu Maluku. Artinya Maluku Ambon nama kotanya ya. Itu baik. Kemudian Pieter Both digantikan oleh gubernur berikutnya yaitu bernama Jan Pieter Koen, berkuasa tahun 1619 sampai 1623. Ini merupakan gubernur jenderal POC yang berhasil meraih keuntungan dari perdagangan yang diterapkan pada masa itu. Makanya Jan Pieter Koen ini merupakan salah seorang gubernur POC yang sangat disenangi oleh pemerintah Belanda pada masa itu. Apa kebijakan Jan Pieter? Yaitu yang pertama, mempersiapkan 18 kapal perang untuk merebut Jayakarta yang dibantu Inggris. Kemudian kedua, membantu membangun kota ya, dan mengubah Jayakarta menjadi Batavia. Jadi nanti nama Jayakarta itu diganti menjadi Batavia. Batavia juga akhirnya diganti menjadi Jakarta. Jadi Batavia itu nama sebelum Jakarta itu diganti ya. Nah, jadi dulu namanya Batavia, sekarang Jakarta. Baik, berikutnya perang melawan Mataram, Makassar dan Aceh. Kemudian yang keempat, itu menerapkan politik divide et impera atau politik adu domba. Jadi dengan kata lain sama dengan politik apa ini? Pecah belah. Jadi dulu Jan Pieter Koen itu melakukan politik adu domba antar raja-raja di Nusantara supaya bertempur. Jadi kesempatan dimanfaatkan untuk memecah belah persatuan pada masa itu. Itulah beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal POC. Kita akan bahas masa kekuasaan POC. Nah ini, jadi selain kebijakan yang tadi, ini ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh POC pada masa itu. Lihat ini, ada istilah-istilah. Yang pertama, ada istilah Hongi Tochen, yaitu pelayaran pantai untuk mengawasi pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang lain. Artinya, inilah yang dimaksud dengan Hongi Tochen. Istilah Hongi Tochen itu mengawasi pantai-pantai Maluku, bisa juga disebut dengan demikian. Supaya apa? Tidak ada rempah-rempah dijual kepada pedagang lain. Kemudian ada istilah ekstirpasi, yaitu penebangan tanam rempah-rempah yang diproduksi secara berlebihan. Loh, apa maksudnya? Kan gini mungkin pertanyaan kalian kan, mereka ingin mendapatkan rempah-rempah kok tebang lagi pohon rempah-rempah. Artinya begini, kalau dilakukan penebangan rempah-rempah, otomatis rempah-rempah itu bisa jumlahnya terbatas. Jadi kok berlebihan jumlahnya juga nggak laku nanti dijual kan? Itu tujuan mereka melakukan penebangan terhadap pohon rempah-rempah supaya bisa mereka tetap menguasai perdagangan rempah-rempah pada masa itu. Barulah kontingenten, yaitu kewajiban rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Jadi dulu rakyat membayar pajak itu dalam bentuk hasil bumi, bukan dalam bentuk uang. Hasil bumi itu apa? Hasil yang diraih dari ladang mereka pada masa itu. Berikutnya Perplitek la Frente ya. Apa artinya? Kewajiban rakyat menyerahkan pajak berupa hasil bumi, sama tadi dengan kontingenten mirip. Baru berikutnya Prangerstelsel, artinya kewajiban menanam kopi bagi rakyat Priangan. Nah, jadi pada masa itu tanam kopi sangat digemari, makanya dibuat suatu kebijakan supaya menanam pohon kopi pada masa itu. Itulah artinya Prangerstelsel. Itulah kebijakan yang dibuat oleh POC. Baik, kita akan bahas bagaimana runtuhnya POC itu. Selanjutnya kita lihat ini.
Inilah penyebab runtuhnya POC. Yang pertama, banyaknya pegawai melakukan korupsi. Jadi pada masa itu korupsi sudah ada. Sampai sekarang ya, korupsi masih selalu ada. Jadi saya harap nanti kalian kalau menjadi seorang pejabat janganlah korupsi. Karena korupsi itu sangat merugikan negara, bahkan merugikan orang lain. Baru berikutnya, persaingan dagang semakin ketat. Nah, jadi kan saya sudah jelaskan tadi bahwa bangsa-bangsa yang berdagang pada masa itu bukan hanya Belanda, tapi ada bangsa Spanyol, Portugis, dan Inggris. Baru banyaknya hutang. Loh, kok bisa banyak hutang kan gitu? Namanya korupsi banyak. Kalau korupsi tinggi, hutang juga tinggi. Nah, jadi saya harap jangan lakukan korupsi nanti supaya nggak banyak hutang kita ya, atau hutang negara. Jadi suatu negara yang tingkat korupsi tinggi pasti hutang negara itu banyak. Itu berbanding sejalan ya, berbanding lurus itulah antara korupsi dengan hutang negara. Baru berikutnya perkembangan paham liberalisme. Jadi paham liberalisme itu paham yang memberikan kebebasan bagi individu pada masa itu. Sudah berkembang, jadi ini bisa mempengaruhi bagaimana perdagangan pada masa itu. Berikutnya tenaga administrasi yang kurang ahli. Jadi tenaga administrasi kurang ahli ini juga bisa mempengaruhi runtuhnya POC. Baru terakhir munculnya perdagangan gelap. Jadi perdagangan gelap ini perdagangan yang tidak diketahui oleh POC yang bisa menyebabkan POC itu runtuh. Itulah arti munculnya perdagangan gelap yang bisa mempengaruhi runtuhnya POC. Oke, sehingga pada tanggal 31 Desember POC itu resmi bubar atau dibubarkan. Jadi bagaimana nasib negara Indonesia? Indonesia dikembalikan kepada pemerintah Hindia Belanda. Oke, kita lanjut. Adapun semua sumber materi kita hari ini itu dari buku pegangan kita atau pegangan kalian juga. Itu di buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017, Sejarah Indonesia kelas 11, Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada di halaman 24 sampai 36, bisa kalian pahami di situ. Inilah materi kita untuk pertemuan hari ini. Saya tetap himbau kepada kalian tetap semangat belajar daring, tetap semangat mengerjakan tugas-tugas, jangan pernah menyerah. Sekian dan terima kasih.